Jadi kangen deh. Soalnya ini setahun sekali tau nggak? Kalau udah makan kue keranjang, berarti udah mau Imlek teman-teman. Oke. Ini jalan mana nih namanya nih? Dalong. Ya, ini Jalan Dalong. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Wisata Kuliner ID. Nah, di video kali ini kita mau pergi ke satu tempat untuk melihat proses kue tradisional teman-teman, yaitu kue keranjang. Nah, ini kebetulan udah mau Imlek ya. Jadi di daerah kita ini Kalimantan banyak orang tuh bikin kue tradisional yaitu kue keranjang. Ini kue keranjang ini memang nggak selalu orang bikin ya. Dia itu pas hari Imlek aja. Nah, kita lagi penasaran nih cara pembuatan kue keranjang, cara prosesnya seperti apa sih gitu. Nanti kita akan kasih lihat cara proses kue keranjang nih. Ikutin terus video kita ya. Kebetulan ini udah mau Imlek ya. Dan kalau Imlek itu rata-rata kalau di Kalimantan itu kue keranjang memang pada proses membuat kue keranjang gitu ya, terus kue-kuean gitu ya. Yang paling unik ini, yang paling tradisional dan turun menurun yaitu kue keranjang teman-teman. Oke, ikutin terus video kita ya. Nah ini teman-teman, ini kok banjir ya. Nah ini depan kampus ya kalau nggak salah, ini kampus Politeknik teman-teman. Untuk kita menuju tempat pembuatan kue keranjang ya kurang lebih 20 menit lah teman-teman, nggak begitu jauh sih ya. Cuman kita mesti lewatin jalan yang kayak gini nih, agak tepi gitu ya. Nah kotanya sebelah sana, cuman kita lewat sini lebih dekat. Ini lewat ya semacam di kampung-kampung lah ya. Nah ini jalan tikus nih, jalan tikusnya tembusnya lebih gampang gitu ke sananya. Nah ini bentar lagi kita akan keluar jalan besarnya. Nah ini kita sudah keluar jalan asnya teman-teman, lintas provinsinya. Tuh depan tuh banyak banget tuh buah-buahan ya. Wow, banyak cempedak. Ini kebetulan lagi musim buah ya teman-teman di Kalimantan ya. Atau tempat teman-teman lagi musim buah apa nih? Nah ini jalan asnya. Ini yang menuju bisa ke Pontianak, bisa ke Kayong Utara. Kayong Utara itu satu kabupaten lagi teman-teman. Kita mau menuju ke sana, lumayan jalannya agak kecil juga ini ya. Ini masih Ketapang ya, Ketapang, tapi dia udah mau ke luar kotanya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di Makam Pahlawan. Mungkin warga Ketapang sudah tahu ya daerah mana di sini. Nah sekarang ini kita mau jalan ke pelabuhan juga bisa ya, ke airport juga bisa di sini teman-teman. Ya kurang lebih kita tinggal 15 menit lagi lah nyampe. Nah dari perapatan ini udah nggak jauh lagi nih teman-teman. Kalau sana ke pelabuhan ya, kita nggak ke sana. Nah, kita sekarang belok sini. Nah, ini udah nggak jauh lagi nih. Cuman agak-agak lupa ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Cuman ini kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak gitu lah. Nah, ini mungkin ya gangnya. Gangnya agak kecil nih ya. Kita masuk ke dalam nih. Nah, ya di sini kali. Iya ya. Oh, iya bener. Oke. Memang jalannya agak sedikit ekstrim ya teman-teman. Karena ini kan perkampungan ya.
perumahan gitu. Ya perkampungan perumahan gitulah. Tuh, kita sudah nyampe. Nah, kurang lebih di sinilah rumahnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini tujuan kita sudah sampai di sini ya teman-teman. Oke, nanti kita akan kasih lihat lagi nih cara proses kue keranjang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai tempat pembuatan kue tahunan nih, yaitu kue keranjang teman-teman ya. Nanti prosesannya tuh di dalam teman-teman ya. Nanti kita akan lihat gimana sih cara proses kue keranjangnya itu. Nah ini sangat-sangat unik ya teman-teman ya, karena nggak selalu ada. Belum menjelang Imlek lah, itu udah mulai buat teman-teman ya. Jadi memang sangat-sangat tradisional dan kuenya kue tahunan teman-teman, nggak selalu ada. Oke, langsung aja sekarang kita mau masuk ke dalam ya. Nah teman-teman, kue keranjang ini nggak selalu ada ya. Ini biasanya menjelang Imlek, sebelum 1 bulan udah mulai bikin. Nah cara prosesnya memang agak panjang ya, mulai dari pengukusan, giling beras dan rendam beras ya, dan sampai jadi adonan teman-teman. Oh gitu ya. Nah teman-teman, ini dari pertama sebenarnya dari sini ya pertamanya ya. Pertama tuh pengisian plastik ke kaleng kayak gini ya. Hah? Nah caranya gimana itu? Oh, coba. Nah, tuh. Oh, gitu. Oh, harus rapi ya. Oh, nah isi plastik pun nggak sembarangan ya teman-teman. Iya, dia tuh ada caranya juga loh. Bukan hanya cuman masukin plastik ke kaleng gitu ya. Tuh, ya, harus rapi juga gitu. Nah, itu caranya bisa dilihat itu. Nah, terutama nih, ini beras pulut nih teman-teman. Ini beras pulut ya. Jadi asli beras pulut direndam, terus dikeringin dulu nih. Nah setelah itu harus digiling dulu ini, digiling lagi nih. Coba kita lihat yuk. Tuh ini teman-teman. Nanti ini jadikan tepung nih, jadikan tepung dulu, barulah jadikan adonan tuh. Nah sekarang kita lihat adonannya ya. Memang agak rumit nih kalau untuk proses teman-teman. Nah ini adonannya teman-teman. Bentar. Nah teman-teman, nah setelah digiling beras pulutnya baru jadikan adonan nih. Tuh, ya. Ini adonan kue keranjang. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, ini sekarang proses untuk masukin ke dalam kaleng ya. Nah dan juga dia ada berapa ukuran nih. Kalau yang kayak gini, ini 2,5 ons, 250 gram berarti ya. Berarti kalau ini 1 kilo teman-teman. Nah begini ya cara prosesnya ya. Harus masukin kaleng dulu, barulah dikukus gitu. Nah kalau ini ada juga nih teman-teman. Kalau ini 0,5 kilo. Ini kalau 2 biji 1 kilo teman-teman. Ya. Tuh, kurang lebih kayak gini nih. Ada yang kecil, ada yang besar juga, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adonannya asli ya. Nggak ada tambahan kayak manis atau gimana. Ini cuman gula sama sama beras pelut. Dan adonannya tuh agak encer-encer gitu ya, untuk terutama gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah disusun seperti ini di dalam cetakan ya. Nah, ini udah ada takarannya juga. Tuh. Nah, ini yang ukuran kecil nih, teman-teman. Ini seperempat atau 250 gram. Nah, setelah ini, nanti akan masuk ke pengukusan. Kita akan lihat cara pengukusannya disusun-susun begitu. Nah, sekarang ini agak berisik ya, ada mesin. Nah, beginilah caranya, teman-teman, untuk pengukusan. Dia disusun begini ya. Tuh, nanti ditutup lagi ya kok ya. Tuh, nanti ada ditutup lagi.
Nah, nanti akan tutup lagi pakai apa? Kayak gentong gitu ya. Gede banget tuh. Ditutup gitu. Nah, teman-teman. Sekarang udah proses pengukusan. Nah, begini ya caranya ditutup ya. Oh, ini memang sangat-sangat unik dan benar-benar tradisional, teman-teman. Oh, ini pas banget nih ya. Memang udah ada ukuran dan takarannya semuanya, teman-teman. Oh, ternyata digantung begitu ya. Banyak loh ini loh. Ini nggak tahu berapa kilo sekali kukus ya. Berapa kilo sekali kukus toh? Wow, teman-teman. Ini sekali kukus 140 kilo. Lumayan banyak ya. Berapa jam itu? Hah? Nah, dan proses untuk pengukusannya itu selama 7 jam, teman-teman. Lumayan lama ya. Ini apinya nggak tahu pakai api apa nih. Nah, beginilah, teman-teman. Untuk apa pemprosesan kue keranjang setiap tahun ada dan memang sangat-sangat tradisional dan juga nggak ada campur apa-apa ya kalau untuk kue keranjangnya gula sama beras pulut aja teman-teman. Nah teman-teman ini bukan minyak ya tapi ini gula biasa teman-teman. Kita akan lihat kok begitu ya. Udah berbentuk kayak karamel gitu teman-teman. Nanti gula ini akan dicampurin ke tepung teman-teman. Keren sih ya, karena prosesnya memang panjang dan kukusnya mesti lama lagi. Nah teman-teman, ini kita dikasih coba untuk isi ya. Satu gini. Oh, oh, kayak gini teman-teman. Ini 250 gram. Keren sih. Nah teman-teman, ini kalengnya pun mesti dibolongin kayak gini ya. Tuh. Nah kenapa? Supaya uapnya tuh keluar dari sini nanti. Dan juga kenapa harus dikasih plastik nih teman-teman? Nah supaya nggak lengket dan gampang keluarin untuk kue keranjangnya gitu. Dan kasih plastiknya pun nggak sembarangan ya, harus rapi, harus ada cara susunnya juga gitu caranya. Nah begitu tuh. Nah harus dilipat lagi ya ujungnya ya. Oh, nah supaya berbentuk lagi nanti kue keranjangnya teman-teman. Oh, nah supaya nanti kue keranjang itu bisa bulat dan rapi gitulah kue keranjangnya nggak perepotan. Nah teman-teman ini sudah sampai jadi begini, prosesnya memang lumayan panjang ya. Dan ini yang sudah jadi dan pendinginannya tuh di sini. Nah, habis setelah dikukus, ini kue keranjangnya harus didinginkan dulu, teman-teman. Dan juga ini nanti akan disortir lagi nih. Ya. Kayak gini kan ada yang rusak, ada yang penyok, bukan rusak sih ya, dia tuh lebih ke bentuknya nggak bagus. Jadi sebelum sampai di tangan konsumen, dia udah disortir duluan tuh. Ya, teman-teman ya, banyak sekali tuh, coba bisa lihat. Nah, contohnya ini yang udah disortir nih, teman-teman. Oh ya, ini nggak rusak loh teman-teman ya. Tapi ini disortir karena bentuknya aja. Bentuknya itu mungkin agak penyok atau memang kurang bagus, disortir dulu sebelum ke konsumen teman-teman. Nah teman-teman, oh gitu ya. Oh, sebelum dibongkar harus kasih plastik dulu nih. Oh iya iya iya, oke. Nah inilah proses keluarkan dari kaleng teman-teman. Ya kak, namanya keluarin dari kaleng. Pengeluaran dari kaleng teman-teman. Nah caranya pertama tuh harus dikasih plastik dulu nih supaya steril ya. Wow. Walaupun nih tuh gampang banget gitu ya. Nah ini udah jadi nih teman-teman. Ini yang sudah dikukus ya teman-teman ya, tahap kukus. Sekarang ini tahap untuk mengeluarkan dari kaleng. Tuh. Setelah dilapisin plastik di atas, dikeluarin.
Nah, kemudian itu digunting tuh tepi-tepinya nih. Nah, biar supaya rapi nih, plastiknya kan terlalu besar ya. Jadi tepi-tepinya itu dipotong lagi sehingga akan menjadi lebih rapi dan wah ini prosesnya memang agak lumayan panjang ya teman-teman. Rumit ya. Agak rumit ya. Makanya enak sih. Tapi prosesnya itu teman-teman. Inilah kue keranjang yang setiap tahun ada sebelum menjelang Imlek teman-teman. Ini memang udah kue keranjang ini udah turun menurun ya, udah jadikan tradisional Tionghoa teman-teman. Berarti ini proses yang udah terakhir ya kak ya? Oke, udah terakhir. Super rumit ya. Lama ya? Oh, kukusnya aja mesti 7 jam teman-teman. Tadi kan adonannya warnanya putih ya, kita lihat di dalam sebelumnya. Nah, bisa bisa jadi kayak gini warnanya teman-teman. Karena mungkin gulanya ya kali ya. Tadi gulanya kayak karamel begitu teman-teman. Jadi warnanya agak cantik gini ya. Wah. Nah, teman-teman, ini yang sudah di packing tuh. Ini udah pesanan orang ya teman-teman ya. Dan sekian rumit prosesnya dan step by step, akhirnya ini sudah ada pesanan konsumen ya. Biasanya konsumen itu ya seputar sini lah. Dan satu peti kayak gini nih, ini bisa 40 kilo teman-teman. Lumayan berat ya, lumayan banyak ya. Kue keranjang soalnya padat sih. Nah ini nanti sampai ke konsumen, mungkin ya buat dibagi-bagi, karena kan Imlek ya, sering tuh lebih ke bagi-bagi sih teman-teman. Kalau makan sih nggak begitu banyak ya. Nah itulah cara proses kue keranjang dan tergolong lumayan rumit sih. Sekarang kita mau cobain nih yang masih fresh loh nih. Kebetulan bosnya tuh kasih kita coba makan nih, langsung dari tempat pemprosesan kue keranjangnya teman-teman. Kenyal-kenyal gitu. Uh, Warnanya menarik ya. Hmm, wah. Hmm, dia tuh kenyal-kenyal dan nggak terlalu manis teman-teman. Dan legit ya. Hmm, enak banget. Ini prosesnya tanpa campur apa-apa ya teman-teman ya. Cuman gula pasir sama beras pulut ya. Nah itu beras beras ketan dia. Jadinya mungkin makanya agak kenyal-kenyal gitu. Kita coba lagi ya. Jadi kangen deh. Soalnya ini setahun sekali tau nggak. Kalau udah makan kue keranjang, berarti udah mau Imlek teman-teman. Oke.